Di video kali ini agak lama, agak panjang, jadi teman-teman siapkan kopi, siapkan cemilannya karena saya akan review cukup banyak saham yang akan bagi dividen di bulan November tuh listnya akan lumayan banyak. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu. Saya akan bahas saham syariah yang akan bagi dividen di bulan November 2025. Sebelum itu mengulang pembahasan kemarin, jadi IHSG turunnya luar biasa ya 2 hari 3 hari terakhir ini. Hari kemarin terutama di hari Jumat gede banget, asing keluar 2,7 triliun. Ini kalau ngelihat chartnya juga ngeri banget di akhir-akhir. Jadi awal jam 9 turun, kemudian di jam 10 udah sampai di bawah, lalu dinaikin pelan-pelan, baru di akhir jam, ini di jam 16, dibanting tinggi banget. Terus suasana di Timur Tengah juga masih perang. Harga komoditas juga masih naik, utamanya minyak bumi, karena ya terpicu dari perang ya. Kemudian batu bara juga masih terpantaunya juga naik ya, 106,60 dolar. Ini mungkin nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 emiten-emiten batu bara sudah bisa mendapatkan cuan. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama, ini ada beberapa saham, ini saya urutkan dari yang terbawah, di atas juga masih ada ya. Nanti yang atas-atas saya sampaikan belakangan. List ini membahas atau mencantumkan list perusahaan-perusahaan yang bagi dividen salah satunya atau murni di bulan November saja. Kalau yang bagi satu kali setahun mungkin di bulan November saja. Tapi yang 2 kali ya bisa November Juni, bisa November April, dan seterusnya. Tapi ini saya short based on November saja. EPS sudah diupdate based on kuartal 1 tapi disetahunkan. Ini ada beberapa yang dia trailing 12 month, ada yang beberapa dia pakainya adalah estimasi. Silakan diuji atau dilihat di broker summary-nya masing-masing. Ini kalau ngelihat kondisi seperti ini dengan dividen payout ratio yang secara historis pernah terjadi di tahun sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya MCOL itu kemarin bagi dividennya kecil ya, cuma 305 atau 6,6%. Kalau EPS-nya sampai akhir tahun itu 138, maka dia kemungkinannya hanya bagi 1,8. Kenapa kok jauh banget ketinggalannya ya? Biasa karena kuartal 1 memang saham-saham batu bara itu masih rendah-rendah reportnya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menghakimi salah satu saham dengan report yang kuartal 1 saja. Tapi sebagai pertimbangan supaya kita nggak masuk terlalu cepat, ini bisa jadi pertimbangan kira-kira gitu. MBAP juga sama, Jaya ini 3% kemungkinannya, Indokorsa atau Bram 3%, JTPE 3,6. Ini ngitungnya dari mana ya? Dari EPS ini, kemudian dikalikan dividen payout ratio. EPS itu diestimasikan selama 1 tahun. Kita ambil yang terendah dari TTF ya, trailing 12 month, TTM sorry. Misalnya kayak Lautan Luas ya, LTLS. Ini kalau lihat di EPS kan ada 100 dan 110. Di sini kita masukkan 100 saja. Dividen payout ratio sebelumnya 32%, maka dia kemungkinan bagi Rp32. Rp32 itu setara dengan 3,6% kalau dibandingkan harga sekarang. Jadi harga sekarang ini based on harga hari Jumat kemarin yang diupdate. Ya, Bram naik, kemudian MCOL naik, turun, LTLS turun, SKRN naik, PNGO tetap, SIDO turun, TSPC tetap. Bidang usahanya juga bermacam-macam sehingga kita juga bisa pilih-pilih ya. Nah, yang tertinggi ada di SIDO dan TSPC, di atasnya ada lagi nih, masih ada lagi ya. Ada Aksio juga. Kita bahas satu-satu yang sesuai dengan standar kita di atas 6% ya, 6% hijau. Ini EPS-nya kondisinya seperti ini. SIDO dan dividen payout ratio sebelumnya itu 100%, maka kemungkinan dia baginya 31 gitu kan. TSPC juga sama 47%, sehingga kemungkinan dia 151. Ini sudah dibagi dengan harga yang terupdate terakhir. Kalau harganya makin turun,
ya yieldnya kemungkinan juga makin gede ya. Pertama Sido ini kondisinya sudah memasuki bottom di November 2023. Ada kemungkinan tembus juga. Kalau ngelihat kondisi seperti ini, ada kemungkinan dia naik ya. Kenapa ada kemungkinan tembus? Karena kondisi kuartal satunya juga tidak terlalu baik ya di Sido. Makanya EPS-nya dari sebelumnya 39 di 2024, estimasi 2025-nya hanya 31. Jadi wajar kalau harganya ini banyak yang keluar di sini, tapi ini sudah masuk, istilahnya masuk ke bottomnya Sido. Itu untuk Sido. Kemudian yang kedua ada TSPC. TSPC secara harga juga turun setelah dividen ini turun terus. Bottom terendahnya ada di sekitar 1885. Ini kondisi April 2024. Ya, jadi kenaikan harga yang ada di sini ini volumenya cukup besar, turun setelah dividen yang ada. Tapi kalau diestimasi setahun dia returnnya 6,4% di berdasarkan EPS yang ada sekarang. Terus selanjutnya ada TSPC ini secara ekonomik atau secara jualan juga masih oke-oke saja ya. Sebenarnya 6% ini masih cukup gede dibandingkan dividen sebelumnya ya. 2023 ini 125, 2024 125. Jangan-jangan nanti 2025 juga 125, saya juga nggak tahu. Tapi estimasi 47% dari EPS yang sekarang itu adalah 151, dan ini lumayan menarik sebenarnya di TSPC. Di Aksio ini kira-kira dia kemungkinan bagi ya 8 kalau ngelihat kondisi sekarang, karena 2023 dia bagi 17, kemudian 2024 ini di 8, maka dia 6,6. Nah, cuma Aksio ini agak nyebutnya sensitif karena laptop kan. Dia agak sensitif. Kita mesti wait and see sampai paling tidak kuartal 2, kuartal 3. Dan harga sekarang juga posisinya masih ada di atas. Ini mungkin setelah bagi dividen juga dia bisa turun ya. Ini sudah naik 29% dari posisi bottom sebelumnya untuk Aksio. Lanjut ada SMSM. Nah, SMSM ini salah satu saham yang rutin sekali bagi dividen. Dia 4 kali bagi dividen. Di 2024 ini ada 35, 35, 25, dan 40. Dia bagi itu ada di Mei, Agustus, atau Juni, November, kemudian Mei lagi. Jadi November nanti kemungkinan juga dia bagi. Kalau misalnya bagi 30 atau 35 ya berarti sekitar 1,6%. Setahunnya sih sekitar 7,3% ya dari EPS yang 184 dengan dividen payout ratio yang 75 atau 76%. Masih ada kemungkinan kalau SMSM ini Selamat Sempurna kan jualannya ekspor juga. Kondisi harga ya masih di atas. Ya mungkin teman-teman yang suka ngambil di bawah pas waktu dia turun ke bottom juga bisa cicil ya kalau ngelihat kondisi seperti ini. Terus selanjutnya ada SPTO. Jadi makin ke atas makin tinggi ya. SPTO ini punya EPS 108. Ini dividen payout ratio 66. Kemungkinan dia bagi tahun ini atau tahun 2025 adalah 71. Artinya ini gede banget ya, 10%. Itu kalau 70 dan 71 70 itu sama dengan 2024. 50 itu 2023. Jadi di 23, 24, kemudian estimasi 25 ini masih oke banget. Secara bisnis juga tidak ada masalah sama sekali. Kalau dilihat detail-detailnya kayaknya saya juga udah pernah bahas SPTO dan Toto sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Dicari aja, di search di YouTube saya. Cara searchnya ditaruh di sini aja. Jadi lihat Arif TW Saham Syariah ini bukan di search di atas ini ya, tapi di searchnya di bawah yang ada buletan kecil di bawah, misalnya SPTO. Nah dari situ nanti akan ketemu review saham SPTO 2 bulan yang lalu gitu kan. Kemudian 2 minggu yang lalu ada juga di playlist. Toto juga ada. Nah silakan aja dicek. Ini sudah Q1 malahan. Review SPTO Q1, kemudian Toto juga Q1. Ini lebih detailnya, ada buka laporan keuangan dan seterusnya. Yang sudah biasa nonton pasti sudah tahu. Terus dari sisi harga SPTO menuju turun karena kemarin mau dividen ini agak naik, jadi mungkin ini juga akan dibuang turun. Kita nggak tahu. Bottom itu mungkin sekitar di berapa nih ya, 585 sampai 600-an. Jadi kalau mau cicil mulai dari sekarang silahkan saja. Ditunggu
Kalau suka belinya di bottom, ya dipantau saja. Selalu ada kelemahan dan kelebihan. Posisi dimanapun kita beli itu sesuai dengan trading system yang kita buat saja. Ada yang belinya setelah bottom, ada yang beli setelah breakout, dan seterusnya macam-macam. Ya, itulah seninya. Perbedaannya kita jual beli saham di bursa. Jadi sebisa mungkin tidak ikut-ikutan. Buat trading system Anda sendiri yang membuat Anda tuh yakin, supaya pas waktu eksekusi di bursa itu mental kita itu tidak terganggu. Karena mentalitas itu yang paling penting menjaga bagaimana stabilitas kita punya barang ya. Oke, kita lanjut. Dari SPTO ada ITMG. Nah, ini ITMG kemarin yang ditanyain nih sama teman-teman. ITMG kenapa nggak ada di September katanya? Nah, kebetulan di list saya itu ada di November. Memang ITMG itu ada beberapa kali ya bagi itu September April. Tapi saya itu kebetulan pakainya yang November April gitu. Jadi dia ada kemungkinan baginya September, ada kemungkinan baginya di November ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di tempat saya masih November aja, jadi nggak apa-apa. Tahun depan bisa direvisi kalau tahun ini ternyata dia bagi di September. Nah, ITMG dengan posisi EPS terakhir dan dividen payout ratio terakhir juga masih bagus ya, lumayan oke lah. 10,9% itu bagus banget. Dividen 2023-nya 19%, gede. Kemudian 2024-nya 3.400 ya, 15,5%, ini juga gede banget. Nah, tapi di 2025 karena EPS-nya itu masih pakai estimasi kuartal 1, dia masih 10,9%. Harga sekarang ITMG ada di bottom-nya sih sebenarnya. Itu di support di bulan Mei 2023 lalu itu range-nya di angka-angka sini. Ya, kalau nggak tembus seperti yang sudah diuji 2 kali ini ya, di Maret, kemudian di April, kemudian di Juni awal ini balik, kemudian naik dan turun lagi nih. Nah, apakah nanti tembus atau tidak sampai bottom yang ada di bawah? Ya kita nggak tahu. Kalau mau cicil ya nggak bisa banyak-banyak juga nih kondisi seperti. Karena situasi global, ekonomi global juga masih banyak ketidakpastian kan. Iran masih menyerang Israel dan Israel pun juga belum menyatakan sesuatu yang sifatnya itu menenangkan lah. Amerika katanya akan nunggu sampai 2 minggu baru diumumkan dia akan di pihak yang mana. Pasti juga Amerika menghitung dengan intelijen-intelijennya Iran ini kuat sampai kapan. Kalau Iran sudah menyatakan posisi penuh ya untuk war ya, untuk perang, karena Israel ini memang suka mancing-mancing ya, dipancing pertama dulu pada waktu awal-awal tahun, Iran nyerang masih bisa diintercept. Kemudian yang sekarang benar-benar ditarget tuh pemimpin-pemimpinnya Iran, ada yang meninggal, lalu ini dibalas oleh Iran ke Israel dengan beberapa video-video kalau dilihat di YouTube lumayan destruktif juga. Ya, kita tunggu saja perkembangan ke depan seperti apa. Lalu kita lanjut setelah ITMG harga kemarin juga turun ya 1,8%. Nah, setelah ITMG ada Toto. Toto itu hari kemarin turun 0,9% di angka 222. Ini kalau lihat hasil EPS itu di Rp33. Payout-nya 79%, maka dia punya kemungkinan sekitar 11% dia akan bagi dividen di tahun 2025. Ini ya gede nih, gede banget. Saya senang aja kalau kita punya pegangan saham di atas 10% tuh senang aja. Rasanya itu lumayan tenang gitu. Nah, ini Toto. Dia bagi 2 kali di bulan November dan di bulan Juni. Artinya nanti November ya nggak bakalan bagi 11% ya, nggak mungkin ya. Mungkin ya dipecah gitu ya, bisa-bisa. Nah, dari kondisi ini Toto harga terakhirnya masih ada di 222, ini kondisi masih agak di atas. Habis bagi dividen dia turun, pernah juga kena FCA ya dia ya, atau pernah gak ya? Lupa saya. Mungkin di sekitar sini nih. Nah, ini nih. Yang grafiknya aneh nih, kayaknya pernah kena FCA deh. Ini Toto. Jadi apapun yang terjadi di market, kalau kondisi begini, fundamental perusahaan bagus, masih bagi dividen bagus, jadi ya tidak ada keraguan sebenarnya harusnya untuk kita bisa masuk gitu ya. Harusnya, cuma ya kadang-kadang itu untuk meyakinkan diri kita sendiri itu butuh banyak proof ya, butuh banyak
cara. Terus kalau sudah ya, listnya ini sudah habis, lalu kita simulasikan aja ke dividen for living. Kita ambil yang tertinggi aja di Toto 11,7%. Maka kalau target kebutuhan kita per bulan itu 10 juta pas waktu nanti pensiun, itu berarti setahun 120 juta. Kalau 11% kondisi yield dividen, maka nilai investasinya harus 1 miliar. Bisa nggak kita mencapai 1 miliar selama 25 tahun nabung saham, jadi umur 30 sampai 55? 10 juta hari ini equal dengan 18 juta di 25 tahun lagi ya. Itu kalau asumsi inflasinya adalah 2,5%. Maka dengan modal awal 50 juta dan investasi per bulan 2 jutaan, ini sudah saya grafikan. Selama 5 tahun, 2 juta terus. 5 tahun kedua sekitar 2,4 juta, naik 20% ini asumsinya. Maka di 5 tahun kelima ya, itu kita nabung 4 juta seratusan. Tapi di sebelah kanan ini adalah dividennya. Jadi dividen yang ada di sini. Dividen tentunya diterimanya nggak per bulan ya, tapi per tahun ini dibagi saja. Periode pertama itu masih 2 jutaan, periode kedua 5 jutaan, periode ketiga 11 jutaan, periode keempat 23, dan periode kelimanya 43 jutaan. Target kita cuma 18 juta, kita nerimanya sekitar 43 jutaan. Jadi sebenarnya sudah free ya. Kalau diteruskan lagi periode berikutnya di periode ke-6 atau 30 tahun nabung, itu bisa 79 juta per bulan. Bagaimana hitungannya? Ada di bawahnya sini. Jadi dividen yang diterima selalu diinvestasikan kembali, kemudian dapat investasikan kembali ini tahun ke-12. Dapat lagi dividen ya 11,7 ya, ini ya 11,7 kali 797 juta ini tahun ke-12, investasikan kembali terus sampai tahun ke-25 itu jadi 4 miliar. Kenapa di sini jadi gede banget? Karena capitalnya juga gede. Persentasenya kan tetap sama. Nah, ini namanya, kalau Einstein bilang kan compounding interest. Jadi interest itu makin gede kita punya capital, makin gede juga kita meninggalkan yang lain. Karena kan posisinya kan prosentase gitu. Ya kan ketinggalannya jauh nih. Kita naik segini saja, tapi dividen naiknya eksponensial ke atas. Kalau periode ke-7 gimana Bang? Oh, bisa naik lagi. Ini kan bisa kita wariskan kan ke anak cucu kita. Kalau diteruskan oleh mereka untuk nabung sahamnya, bisa naik lagi. Yang penting rata-rata yieldnya masih tetap di 11,7%. Kalau nggak dapat 11,7 gimana? Misalnya 6,4, ya beda banget. Misalnya 6,4 beda banget. Kalau tadi 43 jadi cuma 11 jutaan kan. Nah, ini 43 sampai 79. Ini nabungnya sama ya. Nah, jadi sekitar 11 jutaan sama 16 jutaan. Nabungnya sama, 2 juta sampai 4 juta. Ini tidak di top up sama sekali tahunannya. Hanya 50 juta di awal dan 2 jutaan per bulan seterusnya sampai 5 tahun. Kalau di top up bagaimana? Tambah lagi, tambah bagus lagi ke kanannya ini, tambah bagus lagi. Kenapa saya buat video ini? Kenapa saya cantumkan simulasi ini? Karena ini untuk memanipulasi diri kita supaya kita itu konsisten, istiqomah melakukan nabung saham, mencari perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan target-target kita. Saya targetnya nggak terlalu banyak-banyak lah, nggak terlalu muluk-muluk. 11%, 12% sudah sangat bagus lah. Setahun itu kita punya yield sekitar segitu. Kenapa? Karena saya profesional kerja. Jadi sambil kerja, auto order, sistem yang beli dan jual di situ. Nanti setelah kerja, pulang kerja baru bisa lihat, baru auto order lagi untuk hari berikutnya. Karena kalau di jam kerja nggak mungkin kita terganggu oleh hal-hal yang semacam ini ya. Market itu nggak boleh ganggu karena harus sesuai dengan prioritas. Prioritas kita adalah bekerja, ya, mencari uang. Nah, ini adalah uang yang mencari uangnya, ya, gitu ya. Jangan sampai ini mengganggu prioritas utama pekerjaan kita yang utama. Nah, rencananya adalah untuk pensiun. Supaya fokus, supaya otaknya juga nggak terlalu terdistrak, nggak dapat dua-duanya. Ya, tetap kerja adalah hal yang paling penting. Saham itu belakangan. Konten seperti ini juga saya juga belakangan. Kadang saya juga nggak upload, kadang upload, ya. Karena fokus saya bukan YouTuber, ya. Saya adalah profesional yang bekerja di manufaktur. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Jika ada request-requestan untuk review saham, silakan di komen. Jika ada request-request yang lain, juga di komen saja. Kalau ada masukan, ada kesalahan dari apa yang saya tuliskan, juga silakan dikoreksi. Saya senang sekali
menerima koreksi dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.